Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah, kali ini guys, kita akan mengikuti kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan tema energi transisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi energi. Nah, sebelum kita lanjutkan guys, jangan lupa ya untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita ikuti kegiatannya yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip. Baik secara langsung maupun secara daring dalam acara seminar nasional energi transisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi energi. Kami mohon jadikan seluruh kegiatan kami ini selalu berada naungan ridho, petunjuk kasih dan sayang serta dinilai sebagai amal ibadah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berkahilah seluruh kegiatan kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami dalam menerima pengetahuan dan wawasan yang baru. Serta kami mohon jadikan kegiatan ini sebagai sarana yang menjadikan diri kami semua menjadi hamba-hambamu yang berkarakter mulia, berbudi pekerti yang luhur, yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang pengabdiannya, khususnya dalam bidang energi dan ekonomi nasional,
sebagai bagian dari upaya bersama kami untuk membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon juga limpahkanlah kepada kami semua, khususnya kepada pemimpin kami, kesehatan, taufik dan hidayah dalam melaksanakan pengabdian mengemban amanah-Mu. Jauhkan dan lindungilah kami semua dari perbuatan yang tidak terpuji, serta kami mohon tanamkanlah kepada diri kami semua sifat amanah, cermat dalam bertindak, dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, agar setiap langkah kami membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kami juga mohon berikanlah kami kekuatan untuk memegang teguh kebenaran, dan juga berikanlah kami keteguhan dalam mencegah kesalahan serta menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengabdi, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Mamas. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Bowo Wibowo, Sanjaya Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Media, selaku Ketua Panitia Seminar Nasional Energi Transisi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masukkan lagi. Saya hormati para mayat saya mohon Subhanahu wa taala Masukkan lagi nih, Elang dan Family. Elang dan Family ini yang perlu subscribe. Subscribe. Bapak Narasumber, Bapak Senior Angkatan Darat, Bapak Adilan Payanto, yang hadir bersama tentu saja saudara Rusma dan kami hormati Pak Bapak Presiden Kerajaan Akademi Bapak Selamat Santoro dan Bapak Presiden ini para tamu undangan kalian. Dan ya Pak, kami ucapkan selamat pagi bagi adik-adik dan rekan-rekan Pak Ketua Panitia. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini dapat kumpul ada wisuda berantai karena wisuda dari kemarin dari Mes Muhammadiyah, karena kemarin juga Pak Dekan nggak bisa hadir karena ada SKB seleksi bersama tentang calon dosen sudah absen kemarin, dan hari ini harus wajib hadir dengan Pak Junaidi dan rekan yang lainnya. Alhamdulillah pada hari ini dengan karunia dari Allah kita bersyukur bagi kita semuanya bahwa bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, yang akan memberikan sampai di akhir zaman. Oke, baik, pertama terima juga dengan online, dengan via online Zoom, kemudian kepada tamu kegiatan ini saya tadi berasal dari
kegiatannya atau apa di layarnya dari asosiasi. Jadi ada ahli, ada rumah pertama dan salah satu hasil yang akan menunjang atau ada apalagi ada perjalanan kepada hasil yang seperti kita ketahui bersama akan habis di tahun 2060-an. Dengan pada hari ini dengan membuka ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional dengan topik atau judul energi transisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi energi pada kesempatan pagi ini dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Insinyur Tumiran M.Eng PSD. Dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati narasumber kedua di sebelah kiri saya, Bapak Profesor Dr. Ing Seno di Panjaitan STMK IPM. Ya. Kemudian Bapak Managam, moderator sesi kedua, serta hadirin peserta seminar nasional yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan lancar dan efektif. Oleh karena itu, mengharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti seminar ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum materi penyampaian ini disampaikan, ada beberapa ketentuan acara yang ingin saya sampaikan berikut ini, yaitu pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi lebih kurang 20 sampai 30 menit. Jadi Pak Tumiran, mungkin materi Bapak nanti kami siapkan slot waktu lebih kurang 20 sampai 30 menit. Selama pemateri menyampaikan, bahan tidak ada interupsi. Demikian aturan atau yang akan kita pakai, peraturan yang akan kita pakai. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Yang pertama akan kami bacakan CV pembicara pertama, yaitu Bapak Insinyur Tumiran PSD. Bapak Insinyur Tumiran M.Eng PSD adalah pengajar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki riset cluster dan grup, kemudian banyak sekali penelitian yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu, baik dari sisi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proseni, dan publikasi internasional. Kemudian dari sisi pengalaman, beliau pernah menjabat anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014 dan 2014-2019. Wakil Ketua Pokja Penyusunan Kebijakan Energi Nasional, kemudian anggota Pokja Energi Bank bidang SDM, kemudian mengajar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM, Dekan Fakultas Teknik UGM 2008-2012, dan Ketua Pakar PJCI. Nanti mungkin mohon dijelaskan Pak, PJCI itu di depan juga sudah ada, singkatannya nanti mungkin mohon Pak Tumiran sampaikan. Kemudian Ketua Dewan Juri Indonesia. Yang kami hormati Pak Dekan yang diwakili Pak Wakil Dekan, Pak JPLN yang mewakili Pak PI, Kota Distrik, dan MKI. Dan terima kasih pada Ketua MKI yang hadir juga di dalam forum ini. PJCI Pak Iqbal itu adalah Asosiasi Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia atau Smart Grid Indonesia yang berdiri kira-kira 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah, terima kasih
tuntutan yang kelangsungan kami ternyata kami tidak bisa hadir seperti yang direncanakan karena situasi kondisi saat ini yang mohon dapat dimaklumi. Selanjutnya kami izin share Pak Iqbal ya, dan juga ini ada rekan kami Pak Dr. Seno yang nanti bisa saling mengisi saling melengkapi. Sudah kelihatan Pak Iqbal ya? Kelihatan Pak, bagus sekali. Jangan lupa juga jelas benar. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini kami berjudul dari transisi nasional untuk sektor IPT menjadi kontributor dalam energi mix. Memang di sini sudah bergerak ya. Jadi ini waktu saya tulis belum ada kebijakan, tapi Presiden Jokowi sudah panggil penjelasan penggunaan kompor listrik itu bisa lebih benefit, lebih efisien dibandingkan gas ya. Jadi ini mungkin bisa jadi satu hal yang bisa dibicarakan ada Pak Dekan tadi untuk Pak Moderator Pak Rudi ya dengan Pak JR, bagaimana mensosialisasikan kompor listrik itu berpelanggan 450 minimal 2.200 ya. Nah, kesiapan bangun industri electric vehicle ya, ini yang bisa menggerakkan tadi yang pertama, apakah kita siap ya, jadi kita sebenarnya sudah punya kemampuan secara nasional ya. Jadi teman-teman dari LPDP membantu perguruan tinggi seperti UGM ya. Jadi mohon maaf ya, jadi seperti kemampuan mobil listrik kita sudah punya sebenarnya teman-teman yang dari IPS ya, kemudian ITB, UGM, kemudian UNS itu telah memiliki kemampuan untuk tinggal digerakkan oleh pemerintah, kemampuan mereka untuk bagaimana bisa bersinergi, terintegrasi menjadi suatu kemampuan nasional. Saat ini sedang digarapkan suatu integrasi pemikiran dan akses dengan PPIK sebagai lokomotif memanfaatkan kemampuan perguruan tinggi untuk mendesain suatu hybrid transportasi kereta api. Ya, ini kemampuan teman-teman ITB di dalam pengembangan baterai, controller, diagnosis sudah dilakukan oleh mereka. Tapi memang sampai hari ini pemerintah sendiri dalam catatan saya belum begitu aware untuk secara maksimal bagaimana potensi perguruan tinggi itu bisa dikembangkan. Mengambil keputusan kita terus terang menurut pengamatan saya masih reorientasi kepada kemampuan impor dari luar daripada mengoptimalkan kemampuan bangsanya. Jadi ini tantangan bagi kita perguruan tinggi untuk bagaimana membridging, menjembatani, meyakinkan yang mengambil keputusan itu bahwa sumber daya perguruan tinggi itu adalah sumber daya gold yang harus dimanage, dioptimalkan. Oleh kita lakukan, ini akan bisa mempercepat kontribusi sumber energi baru dan terbarukan, juga akan bisa memberi dukungan kepada pergerakan ekonomi, memperkuat devisa, penguasaan teknologi, ketergantungan terhadap fosil. Kemudian kalau kita akselerasi ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, kemudian diharapkan menguasai teknologi IPT, kemudian menuju kemandirian dan komitmen terhadap perubahan. Jadi perubahan itu bukan yang priority, tapi dia ikutan yang akan berdampak. Jadi apa yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana mencapai target ini dan supaya 5 aspek ini tercapai. Sekarang saya dengar undang-undang IPT sedang didorong. Yang memang kalau memang undang-undang IPT harus itu harus mampu menerobos hambatan implementasi apa yang telah didapatkan dan 2. Target ini sudah ada di dalam Kemen. Karena kalau undang-undang IPT mampu undang-undang IPT menerobos supaya terimplementasi. Yang penting percepatan ini. Jangan kita impor. Kalau kita impor ini nggak tercapai. Ini juga nggak tercapai. Ini mungkin tercapai. Penguasaan teknologi enggak, kemandirian juga enggak. Tapi yang ada adalah kita memberi ruang pada negara lain untuk malah mengoptimalkan resources mereka membantu Indonesia. So, kemudian apa yang mempengaruhi perkembangan energi? Ini growth, population, industrial, office, better social life. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kebutuhan energi. Nah, sebagai suatu gambaran, Bapak sekalian, ke depan kita bagaimana sih kebutuhan energi kita?
Ini adalah sebagai suatu gambaran bagaimana kita artinya bahwa kesiapan demand itu akan 17. Ya, kita waktu 2017 energi konsumsi listrik baru sekitar ini Bapak Ibu, pada 1000 kWh per kapita. Sekarang kita di 2021 ini sudah sekitar 1050 ya, 1050 kWh per kapita. Tetapi di 2017 non-polisi mereka itu bagaimana ekonomi dan tumbuh. Jadi kalau sektor energi kita masih tumbuh, kemudian kasih impor itu adalah menurut pandangan saya kekeliruan yang besar, dan kekeliruan yang kurang tepat gitu. Jadi harusnya kita berbasis produktivitas, mendorong kompetensi nasional kita, sumber daya kita, skill kita, kemudian oleh kita konversi menjadi nilai tambah untuk menghasilkan added value mampu dikompetisikan. Jadi saya selalu ditanya, kalau kita sekolah anak-anak perguruan tinggi kita, kalau tadi kita mampu selesai dari berbagai perguruan tinggi yang baik, artinya bahwa orang Indonesia itu mampu memiliki kompetensi setara dengan mereka. Hanya sedikit ruang politiknya itu yang akan diberikan. Bahwa untuk renewable energy itu di tahun 2025 targetnya adalah 23% dan sampai tahun 2050 itu 31%. Terkait dengan itu tentu kita semua sepakat ya bahwa memang renewable energy ini sebagai clean dan green energy. Bantuan dari Kementerian ESDM Pak Gibran berupa PLTS komunal yang diberikan kepada 3 desa, Desa Sumber Agung, Desa Sumber Kerawang, dan Desa Muara Tiga. Masing-masing di dalam kebijakan nantinya supaya EBT ini lebih dimudahkan Pak. Di dalam aplikasinya jangan kemudian di dalam regulasi itu kemudian menjadi normal berbelit-belit gitu. Karena kami sendiri sebetulnya ingin Pak, kami berkomitmen di tahun ini, saya kebetulan di Dinas Pendidikan SDM Pak yang membidangi ini, kami juga ingin Pak, terkadang terbentur ke arah sana. Mungkin itu Pak, barangkali sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tanggapan atas sharing dari teman-teman. Silakan Pak. Baik, Pak Moderator, terima kasih. Pertanyaannya berat-berat juga. Jadi, yang pertama Pak Salahuddin, yang kedua Pak Didi, ketiga Pak Duti. Saya satu-satu ya, kalau dari Pak Salahuddin. Tapi alhamdulillah Pak Salahuddin ini sebagai pengurus FKI, ya ini saya kira kejadian yang ada di desa-desa tadi, Sumber Agung, Karawang, tentang masalah PLTS. Sebenarnya saya kira begini, FKI ini mempercepat aja, jadi mendata, kemudian menyampaikan masukan secara resmi dan berdasarkan data itu kepada Kementerian SDM langsung gitu ya. Jadi supaya ada perhatian khusus terhadap hal ini. Gitu. Jadi saya kira solusi yang ditawarkan itu nggak mungkin, karena saya memang dari dulu itu waktu pemerintah mendorong pemanfaatan PLTS itu pernah kami menyampaikan catatan hati-hati mendorong PLTS. Sekarang PLTS untuk di desa, apalagi desa-desa terpencil itu masih advance teknologi. Itu mereka belum punya pengalaman dalam perawatan asli, mereka tidak ngerti dalam perawatan namanya inverter, dan apalagi inverter itu sistemnya sistem elektronik semua. Itu masih advance, jadi harus disiapkan organisasinya secara baik. Tetapi kan pemerintah kan sering-sering kalau sudah menjadi program ya dikerjakan aja. Tapi saya sendiri mengetahui banyak waktu itu begitu banyak. Pernah kami sampaikan kejadian ini pada Pak dari sekolah kita mungkin masih supirnya Profesor Rinaldi untuk kasih masukan supaya program-program pemanfaatan PLTS komunal ini jangan hanya sekedar seminar nasional. Sukses kemudian terkait dengan pertanyaan yang Pak Rudi tadi PLN wilayah, saya kira sudah waktunya juga PLN wilayah ini terbuka bagaimana itu akses power yang berasal dari energi terbarukan. Bagaimana yang biasa belum ketemu itu adalah masalah pricing. Ya, kalau bisa masalah pricing ini negosiasi lah, sifatnya kan negosiasi. Bagaimana PLN tidak rugi, tetapi yang menyiapkan bahan baku juga bisa tidak rugi. Memang ketentuannya akses power tidak mandatori Pak. Tapi dalam rangka percepatan IPB mendorong pertumbuhan ekonomi, saya kira masalah akses power ini setahu saya regulasi di internal PLN itu adalah wewenang dari Jenderal
sehingga nanti kontribusi perkembangan energi green di daerah, di dalam masing-masing pembangkit di daerah diagregat secara nasional, ini akan positif. Sehingga kalau nanti sawit ini atau panjang sampai saat ini di mana selalu menolak katanya yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir, gara-gara sering dilihat selama ini negara-negara yang membangun itu banyak gagalnya atau bahkan sampai dibatalkan kegiatan-kegiatan berkeliling itu. Saya rasanya tidak percaya. Itu tahun berapa? Kita sekarang hidup di tahun 2020, 2021. Tentu para ilmuwan sudah jauh lebih bagus dibandingkan di zaman dulu. Nah, itu alasan yang saya perhatikan itu sudah banyak. Dan satu lagi, ternyata nuklir sudah berkembang lagi menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa menyelamatkan jiwa manusia, yaitu kesehatan. Mudah-mudahan dengan cara ini harusnya kita harus mulai memperhatikan nuklir ini untuk bisa dikembangkan. Kebetulan potensinya untuk Kalimantan Barat memang ada. Kenapa tidak? Lalu kita biarkan, kita jual ke negara lain, sehingga kita sendiri harusnya bisa membangun, tapi nggak bisa membangun juga. Nah, sedikit profil tentang narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Seno D. Panjaitan, STMT IPM. Beliau lahir di Pontianak 16 Juli 1975. Beliau adalah guru besar di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Adapun tema atau topik yang akan dipresentasikan oleh beliau adalah peran teknik kendali pada sistem energi. Profesor Seno ini menyelesaikan studi S1-nya di jurusan Teknik Elektro S1 Universitas Tanjung Pura pada tahun 97 dan menyelesaikan S2 di jurusan Teknik Elektro ITB pada tahun 2021. Dilanjutkan dengan menyelesaikan program S3 di Kaiserslautern University of Technology di Jerman pada tahun 2007. Sangat banyak mata kuliah, penelitian, publikasi, pemakalah seminar yang diikuti atau didalami oleh beliau di dalam khususnya bidang ilmu yang PSO, perancangan sistem otomatik, kontrol sistem, microgrids, smart drone, dan IoT, Internet of Things, yang erat kaitannya tentang energi, baik pun itu energi kreatif, energi monitoring sistem, dan integrasi sumber-sumber energi. Mohon maaf Pak Prof, mungkin kami tidak bisa membacakan satu persatu tentang penelitian, PKM, pengabdian, atau artikel ilmiah. Tapi karena sangat banyak prestasi beliau di bidang seminar, penelitian, dan beberapa hak kekayaan intelektual beliau, ada sampai dan best paper, dan juga rata-rata jurnal internasional beliau itu terindeks Scopus atau yang terakreditasi.
Nah, itu mungkin sedikit tentang kurikulum PT yang bisa hal yang ringan-ringan saja gitu, sesuai dengan kapasitas saya sebagai di bidang teknik kendali dan instrumentasi. Jadi bidang teknik kendali ini adalah bidang yang bisa masuk ke beberapa bidang lain, ke energi, ke lingkungan dan sebagainya, sepanjang membutuhkan memang sistem kendali. Jadi kurang lebih itu yang akan saya bicarakan. Jadi hal-hal yang mikro saja. Semoga nanti berkenan untuk mengikutinya. Dan peran yang judul yang saya angkat adalah peran teknik kendali dan monitoring berbasis IoT pada sistem energi. Next. Jadi ini mungkin saya kemarin mikir gitu mengenai judulnya gitu ya, judul apa yang tepat. Mungkin langkah lebih baik ini lebih pada sharing ini terkait dengan roadmap penelitian yang telah saya lakukan, dan mungkin nanti Bapak Ibu lah yang mungkin bisa mengambil kira-kira apa yang penting, ide apa yang penting dalam hal ini. Jadi pertama kali adalah itu konsep di otomatisasi. Jadi konsep itu sekarang sebenarnya berkembang. Jadi ada dua klasifikasi. Pertama dia hierarki artinya apa? Masih ada masternya. Kemudian yang kedua itu dia ada istilahnya hierarki, benar-benar independen. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar agent based system, agent ini bergerak macam-macam. Mereka komunikasi satu sama lain. Nah inilah yang sebenarnya nanti ke depan sampai tahun 2030 jadi target saya bagaimana kalau bisa controller itu benar-benar bisa independen, tetapi bisa berbicara satu sama lain gitu. Kurang lebih Oke, kurang lebih ini waktu itu kita dapat pamit dari PSDP, kemudian dilanjut dengan SGS dari Jerman. Next. Kemudian selanjutnya, nah itu adalah jadi selanjutnya adalah pekerjaan saya selanjutnya adalah memonitoring waktu itu sambil bagaimana mengembangkan satu kontrol untuk dan selanjutnya EBT ini ternyata bisa dipakai juga gitu. Tetapi sekali lagi ini untuk yang skala mikro ya. Itu misalnya untuk membantu kita mengembangkan satu early warning system untuk banjir. Jadi di daerah tertentu di Mempawah itu susah sekali mendapatkan sinyal ya, listrik hidup mati dan seterusnya, sehingga kita tidak bisa menggunakan listrik, sehingga panel surya yang dibangun itu bisa memberikan daya untuk mengaktifkan sistem peringatan dini untuk banjir. Jadi ada beberapa level. Jadi ketika levelnya naik tiap 30 cm itu akan memberikan informasi kepada HP atau SMS yang ditunjuk gitu. Jadi kita harus register dulu sehingga bisa terpantau gitu. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat sekaligus untuk menerangi jalan mereka ketika malam. Oke, next. Nah, ini kurang lebih publikasi dari hasil-hasil itu. Mungkin nanti bisa dicek. Next. Dan seterusnya. Next. Oke. Next. Nah, kemudian berikutnya tahun 2017, pada tahun 2015 kita kembangkan bersama mahasiswa itu namanya ATSS, Automatic Transfer Switch and Synchronization. Waktu itu tahun 2000 bukan hanya ATS tetapi ada sinkronisasi. Jadi ketika kita SimScape ini itu bisa dimodelkan sama persis dengan sistemnya itu di SimScape. Kalau dulu tidak ada di SimScape, maka susah sekali menggambarkan, memodelkan sistem dengan kondisi realnya. Tapi sekarang dia menjadikan SimScape. Jadi kalau kita misalnya pengen rangkaian listrik, kita benar-benar menggambar rangkaian listrik di SimScape itu, rangkaian listrik aslinya. Tetapi rangkaian listrik itu kemudian bisa diubah ke sistem kendali berupa model matematika dan sebagainya. Kalau dulu kan kita manual gitu ya, mengkalkulasinya. Sekarang enggak, mudah sekali. Nah, kemudian seperti ini, ketika set point-nya kita ubah, dia tetap satu. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat ketika bebannya kita ubah, ya, tidak pasti kita lihat ada sedikit spike di sini, tapi dia kembali terlalu sedikit. Next. Nah itu terkait kendali tegangan dan frekuensi dari sistem. Nah sekarang
power sharing. Nah ini mungkin bagian penting dan saya pun mungkin masih belajar di sini, tapi saya mencoba memperlihatkan hasil-hasilnya. Silakan. Bagaimana energi monitoring system dengan menerapkan kontrol sistem kita bisa untuk hemat energi. Terus beliau juga memaparkan limbah cair sampah kota menjadi listrik, ada sistem peringatan dini banjir, ada microgrid, smart grid, microgrid ke off-grid atau standalone, microgrid ke power sharing, yang tujuannya ya untuk sistem kelistrikan cerdas, stabil, andal, dan lain-lain. Beliau juga tadi menjelaskan tentang bagaimana memonitoring energi sistem dengan IoT yang tujuannya untuk kontrol sistem. Terakhir beliau menjelaskan tentang forecasting atau prediksi energi yang didasarkan data, yang semuanya tujuannya apa yang dipaparkan beliau adalah tujuannya nanti bagaimana kita mendapatkan smart energy system, jadi sistem energi cerdas. Itu mungkin yang bisa saya review. Pada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka sesinya. Sesi pertama kita buka 3 orang. Mohon juga bantuan dari panitia. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Jadi kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Profesor, memang saya anggap bahwasanya ini suatu ilmu yang sangat tinggi, suatu ilmu yang luar biasa memang. Jadi saya di sini mau bertanya, Pak. Ada tadi disampaikan oleh Pak Profesor bahwasanya ada kontrol untuk mengontrol dan bisa merubah dari 1 fase ke 3 fase, kalau tidak salah. Yang kedua lagi, ada yang kita bisa kontrol melalui HP. Kita ketahui pemakaian energi kita, memang sudah ada kontrolnya juga terhadap pemakaian itu, pemakaian listrik yang benar-benar terpakai dan pemakaian listrik yang tidak terpakai, dalam artian ada yang kerugian daripada pemakaiannya itu. Jadi yang terpakai itu kan yang di sistem. Nah ini lebih kepada pengaturan terhadap kapasitas tadi dicontohkan kan inverter ya, daripada menggunakan kapasitas yang sekaligus besar, khawatirnya kalau ada masalah langsung blok sistem itu. Makanya menggunakan kapasitas yang kecil-kecil dan kemudian terintegrasi, kemudian ada pengontrolan di sana di dalam operasionalnya. Nah setahu kami Pak Profesor, kami juga telah membangun beberapa sistem PLTS komunal, di mana juga kita juga menggunakan inverter yang lebih dari 1, dan secara pabrikan itu juga sudah dilengkapi dengan kontrol itu sendiri. Nah kira-kira apa sih sebetulnya yang membedakan kontrol yang sudah sudah diproduksi secara massal dan kemudian sudah diperjualbelikan dengan katakanlah kontrol yang tadi barangkali mungkin ada terus mungkin yang terakhir berkaitan dengan masalah dan di sana satu kebijakan atau satu rekomendasi bagaimana misalnya penggunaan energi yang lebih efisien. Setelah kita tahu misalnya berapa sih konsumsi energi yang memang bisa terdata oleh apa yang sudah dilakukan di dalam penelitian Profesor Seno. Mungkin itu yang barangkali bisa kita sharing, Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Dua fase. Jadi ada sisi reaktif dan aktifnya gitu.
Nah, setelah keluar, dia tak mungkin mengeluarkan 2 fase itu, dia harus mengeluarkan kembali 3 fase sehingga sinyal 3 fase ini memang bisa dipakai ke sistem yang lainnya. Jadi bukan di luar sinyal, tapi itu di konteksnya di dalam kalau kita katakan misalnya dalam mikrokontrolernya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu lebih kepada algoritma yang membuat ini juga itu orang Amerika. Jadi transfer DQ ini orang power untuk power sharing. Kemudian kedua tadi Pak Jainal itu kontrol dari HP tadi ya, apakah bisa dipakai mengontrol yang bisa dipakai kan tidak Pak, jadi tidak ke sistem misalnya ke rumus dan sebagainya. Jadi kita, tapi kalau kita mau memastikan misal satu rumah itu bisa sebenarnya. Jadi tinggal kita memutuskan di mana diletakkan. Kita ingin meng-off-kan satu rumah, kita taruh di circuit breaker-nya, tetap mati bisa. Jadi dia lebih kepada matikan, tetapi hidup matinya ini masih membutuhkan manusia, tapi dari jarak yang jauh, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lakukan dengan jarak jauh, atau bisa digunakan secara otomatis ketika kita bisa men-set misalnya stop kontak, kita set maksimum misalnya 500 watt. Kalau lebih dari itu otomatis mati, bisa, itu bisa. Tetapi untuk dia sendiri menganalisis itunya bisa sih, cuma nanti jadi mahal. Boleh kadang mahal karena perlu saya kan pembelian lain, walaupun hasilnya itu sudah ada. Memang pertama itu kita bergerak di batu lain itu Pak. Kita ukur dengan kita biogasnya. Memang waktu itu sudah ada fungsi sekarang, sudah ada fungsi. Kemudian kita ukur biogas nol dan masalahnya waktu itu sebenarnya. Tapi ini mungkin kita sedang kami sebut karena di terakhir juga itu masalah sebenarnya konstruksinya. Di konstruksi dibangun itu sepertinya ini menurut pakar dari TB itu yang anggota saya juga gitu. Dia udah biasa bangun landfill di mana-mana gitu ya. Ini konstruksi salah. Lindi itu bisa dia menutupi aliran gasnya sehingga akhirnya gasnya itu tidak terlepaskan gitu. Jadi akhirnya berputar itu dan lama-lama masalah yang muncul ada di luar. Ada sih problem yang bisa kita katakan smart sekarang ini gitu Pak. Saya rasa itu saja. Terima kasih buat Ibu dari informatika. Saya menangkapnya Pak Prof tentang kata smart. Smart itu sebenarnya dikatakan smart itu seperti apa? Apakah kalau ada inovasi sedikit itu udah dikatakan smart atau gimana batasan smart? Mungkin Prof lebih ini. Oke, langsung ya. Jadi kalau bicara smart nih, ya smart apa dulu gitu. Kalau smart gridnya smart. Nah, gitu. Jadi bisa terbaca. Kalau kita smart control berarti kontrolnya smart gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tidak harus ada IoT pun. Jadi lebih kepada dia itu mampu nggak beradaptasi ketika ada perubahan, kurang lebih seperti itu. Seperti manusia, misalnya kita berpikir, nah kalau ada sesuatu kita mengelak gitu. Berarti kan sebenarnya sistem itu mengikuti pola manusia ketika terjadi apa. Sama seperti mobil, sebenarnya dikatakan smart ini seperti sendiri smart ya kan? Walaupun kalau menurut kita itu biasanya kita punya smart kan, tapi bagi mobil itu smart gitu. Dia bisa pulang gitu. Saya bilang nggak enak, saya disesuaikan itu. Nah dia membahas tentang smart dengan kamera. Nah dia bagaimana dia lepas tangan ya, itu tahun 2007. Dia lepas aja, jadi mobil bisa parkir gitu, itu 2007. Sekarang agak rame, tapi sekarang Lalu yang kedua, saya melihat khususnya kegiatan pemasangan listrik sampai ke rumah-rumah yang disebut dengan gardu apa namanya yang di perumahan, ya induksi ya, distribusi. Nah itu apalagi di saat-saat musim anak-anak bermain layang, itu sering kita rasakan. Kadang-kadang layang-layangnya talinya terbuat dari kawan, itu paling sering Pak.
Pak Firman nih, kayaknya nggak semua nggak masuk nih. Karena ini malah kena meja ya. Kayaknya kalau ame gini namanya kursi lah. Kita agak mundur ke belakang. Ah. Bagusnya sih di belakang ini bapak kasih kursi. Jadi mereka duduk. Ada kursi. Semua meja di tengah. Naik atas kursi aja. Ini kan sebab. Betul ya. 1, 2, 3. Oke lagi. Masker. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Sudah dapat semua ya. Ayo silakan. Makan yang banyak.
guys, jalannya kegiatan seminar nasional energi transisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi energi. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.